Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas Marufan Nizar. Dan pada pertemuan ke-11 ini, pada mata kuliah pengantar dasar matematika, kita akan belajar materi yang baru. Kalau kemarin kita belajar tentang relasi, sekarang kita waktunya untuk belajar tentang fungsi. Nah, seperti relasi, fungsi ini memiliki sedikit persamaan, tetapi tentunya memiliki perbedaan pula. Dan ini sudah kalian bahas di bangku sekolah. Tapi di sini kita akan mempelajari lebih dalam bagaimana konsep-konsep tentang fungsi itu sendiri. Oke ya, kita masuk ke materi tentang fungsi pertemuan ke-11. Apa sih sebenarnya definisi fungsi? Kalau relasi itu diibaratkan dengan himpunan terurut gitu ya, pasangan himpunan, tetapi tidak semua himpunan terurut, tetapi hanya beberapa saja gitu ya, yang memiliki atau memenuhi pernyataan P itu bernilai benar, gitu kan kalau relasi. Nah, kalau fungsi itu seperti ini. F itu adalah suatu fungsi jika F itu adalah subset dari A cross B. Yang namanya A cross B itu kan suatu himpunan terurut ya. Berarti F itu juga termasuk himpunan yang memiliki anggota himpunan terurut. Seperti itu ya. Tetapi tidak semua A cross B. Saya ulangi membacakan F adalah suatu fungsi jika F subset dari A cross B dan ini coba lihat, semua anggota A itu memiliki pasangan terurut tepat satu dengan anggota B. Ini ya. Jadi yang ini harus kalian amati, harus kalian pahami baik-baik. Semua anggota A memiliki pasangan terurut tepat satu dengan anggota B. Nah, ini notasi matematisnya. F itu bisa dibacakan seperti ini. F adalah fungsi yang memetakan A, himpunan A, ke himpunan B. Boleh. F memetakan A ke himpunan B. Itu juga boleh. Sama ya cara bacanya. Nah, ini juga bentuk lainnya. FA, fungsi A gitu, merupakan atau sama dengan B. Ini maksudnya A itu anggota dari himpunan A di sini. Jadi difungsikan. Difungsikan ke siapa? Ke B. B itu yang mana? B itu elemen himpunan B. Ini sudah ada nih. Ini ingat ini. Ini A ya. Semua A elemen himpunan A. Jadi kan di sini ada kata-kata semua anggota A memiliki pasangan. Jadi FA itu pasti memiliki pasangan. Pasangannya berapa? B. Di mana B itu adalah elemen dari himpunan B. Kayak gitu ya. Oke. Saya rasa nggak ada masalah dengan ini. Notasi ini sudah kalian lihat, sudah kalian banyak pahami, banyak temui di bangku sekolah. Saya langsung saja ke sini. Yang ini bukan fungsi, tapi saya ingin membuat atau mengajak kalian flashback ke materi sebelumnya tentang relasi. Ya, nah di sini ada yang namanya relasi R gitu. Relasi R itu apa? A kurang dari B. Jadi pernyataannya A kurang dari B. Ternyata himpunan A itu 016, himpunan B min 134. Di sini relasinya itu adalah A kurang dari B. 0 itu kurang dari siapa saja? Kurang dari 3 dan 4. 1 kurang dari siapa saja? 3 dan 4, 6. Nggak ada, karena itu lebih besar daripada negatif 1, 3, dan juga 4. Sudah, kita buat relasinya seperti ini. Selesai. Itu kalau relasi. Nah, yang seperti ini, ingat ya, relasi itu belum tentu fungsi. Ya, relasi itu belum tentu fungsi. Nah, bandingkan dengan yang seperti ini. Kenapa kok ini bukan relasi? Kenapa yang ini kok bukan relasi? Lihat, semua anggota A memiliki pasangan. Dan di sini ada satu anggota A yang tidak memiliki pasangan. Dan tentu saja, hal itu menyebabkan yang seperti ini, relasi ini bukan termasuk dalam fungsi. Seperti itu ya. Jadi ada satu anggota A yang tidak memiliki pasangan. Oke, Pak, andai kata ini ada pasangannya seperti ini, apakah itu fungsi? Tidak juga. Kenapa? Selain semua anggota A memiliki pasangan terurut, di sini juga ada kata-kata tepat satu dengan B. Sedangkan ini 0 itu memiliki pasangan dengan 3, tapi juga berpasangan dengan 4. Tidak tepat satu ini. Maka tidak bisa disebut dengan suatu fungsi. Kayak gitu ya. Pak, terus contoh fungsi itu yang seperti apa? Coba kita lihat yang ini. F itu memetakan, F itu adalah suatu fungsi yang memetakan A dengan B, di mana fungsinya itu adalah X kuadrat. Gitu ya, fungsinya adalah X kuadrat. Dan fungsi ini hanya contoh, bisa kalian ubah, terserah kalian. X kuadrat ini hanya salah satu contoh dari suatu fungsi, gitu ya. Coba, min 2 itu kan A ya, A kecil ya. Kamu masukkan ke sini.
F min 2 itu berapa? 2 kuadrat berarti 4, gitu ya. F0, 0 kuadrat berarti berapa? 0. 2 kuadrat berarti berapa? 4. Selesai. Apakah itu termasuk fungsi? Coba kita lihat. Semua anggota A memiliki pasangan. Oke, semua anggota A memiliki pasangan. Tepat satu. Oke, benar. Semuanya tepat satu, hanya memiliki satu pasangan. Nggak boleh bercabang, kayak gitu ya. Jadi itu yang membedakan antara relasi dengan fungsi. Relasi boleh poligami di sana, tetapi fungsi itu tidak boleh poligami. Gitu ya? Oke. Yang ini adalah contoh dari fungsi. Loh Pak, itu yang B, ada yang tidak memiliki pasangan. Oh, no problem. Yang kita lihat, di sini kan syaratnya hanya semua anggota A yang memiliki pasangan. Nggak ada kata-kata semua anggota B juga harus memiliki pasangan, nggak ada. Ya, jadi yang seperti ini itu juga dinamakan suatu fungsi. Saya rasa gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Misalkan nih, ada di soal kayak gini. F itu memetakan C ke D, Fx, fungsi ya, jelas ya, adalah didefinisikan sebagai 3x dibagi 2. C-nya itu anggotanya 2, 3, 4, 5, dan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertanyaannya sederhana, apakah F yang dinotasikan sebagai ini, didefinisikan sebagai ini, Fx sama dengan 3x per 2, apakah suatu fungsi yang memetakan antara C ke D? Pertanyaannya itu. Kira-kira fungsi apa bukan? Coba kita cek. Coba ya, abaikan yang ini dulu. Sebenarnya kan belum ada panahnya nih. Kita masukkan, C-nya itu kan 2. Ingat, fungsi itu memetakan semua anggota domain atau himpunan A, gitu ya. Dalam hal ini adalah himpunan C. 2-nya dimasukkan ke sini, berarti 3 kali 2, 6. 6 bagi 2, 3. Oke, kemudian kita masukkan, Oke, F2 berarti gandengannya dengan 3. Bagaimana kalau 4? 3 kali 4, 12. 12 bagi 2, 6. Selesai. Ya, tapi ingat loh Pak, yang ini 3 ini Pak, kok nggak dipasangkan, kan juga bisa dimasukkan. Oke, coba kita masukkan. 3 dimasukkan ke sini ya. 3 kali 3 berapa? 9. 9 bagi 2, 4,5. Adakah di D, anggota di D, yang besarnya 4,5? Tidak ada Pak. Oke, kalau tidak ada berarti dia tidak dipasangkan dengan siapapun. Artinya apa? Ada anggota di domain yang tidak memiliki pasangan tuh. Ya, karena ada anggota di domain yang tidak memiliki pasangan, maka Fx sama dengan 3x per 2 bukan merupakan fungsi yang memetakan dari C ke D. Gitu ya? Nah, beda lagi kalau misalkan D-nya ini tak ganti nih, soalnya tak ganti. D-nya jadi kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5. Kok seperti ini ya? Oh, ini maaf, ini ada kurang, maksudnya itu ada berapa itu namanya 4,5, maksudnya itu gini. Jadi 1, 2, 3, 4,5. Jadi 4,5 itu jadi satu bilangan, bukan 4 dan 5 ya. Kalau ini 1, 2, 3 itu kan 3 bilangan. Bilangan 1, 2, dan 3. Yang ini maksudnya 4,5. Ya, bilangan desimal. Dan yang di sini ini juga ada 7,5, itu juga bilangan desimal, ya, sebagai satu kesatuan, bukan 7 dan 5. Kalau misalnya D-nya itu tak ubah jadi kayak gini, maka bisa tuh kita buat sebagai suatu fungsi. Kenapa? 2 dipasangkan dengan 3, sesuai. Kemudian 4 dipasangkan dengan 6, jelas ya. 3 kali 4, 12. 12 bagi 2, 6. Selesai. Kemudian 3 kali 3, 9 tuh. 9 bagi 2, 4,5. Nah, ada pasangannya sekarang karena D-nya tak ganti. Ini ada 4,5 di sini. Kalau 5 berapa? 5 kali 3, 15. 15 bagi 2, 7,5. Ada juga pasangannya. Karena di sini itu anggota domainnya punya pasangan semua, dan tepat satu pasangannya, maka F di sini merupakan fungsi yang memetakan C dengan D, di mana D-nya sudah diganti nih ya, sudah diganti jadi kayak gini. Gitu ya. Jadi fungsi yang sama itu bisa menjadi fungsi, Fx yang sama itu bisa menjadi fungsi, tetapi bisa juga menjadi bukan fungsi. Dilihat juga tergantung pada domain maupun domainnya. Gitu ya. Oke. Itu contoh yang ini bukan fungsi, yang ini adalah fungsi. Meskipun sama-sama Fx sama dengan 3x per 2. Kita lanjut. Ada yang namanya inverse fungsi.
perlu diketahui terlebih dahulu bahwa inverse fungsi itu beda dengan fungsi inverse, gitu ya. Inverse fungsi beda dengan fungsi inverse, tetapi sedikit memiliki kesamaan dengan inverse relasi. Oke, saya masuk ke definisi. Jika f adalah suatu fungsi dari A ke B, atau f itu memetakan A ke B, himpunan A ke himpunan B, maka, nah ini itu disebutnya inverse fungsi. Inverse fungsi B kecil, anggotanya B besar, didefinisikan sebagai kayak gini. F inverse B, bacanya bukan F pangkat min 1 ya, tapi F inverse B adalah A. Ya, adalah A. Berarti A itu anggotanya A besar ya, anggotanya himpunan A. Adalah A dengan jika dan hanya jika sedemikian hingga FA sama dengan B. Jadi kita lihat tuh, A-nya itu berapa yang ketika dimasukkan ke F nilainya itu B. Nah, maka itu yang dinamakan F inverse B. Kayak gitu ya. Jadi dimasukkan FA sama dengan BO, berarti A-nya itu adalah inverse dari B. Oke. Coba lihat di sini. Saya punya fungsi yang saya definisikan sebagai X kuadrat. Kemudian anggotanya A itu ini, min 202, dan anggotanya B 014. Sudah dihubungkan tuh, dipetakan tuh. Min 2 dihubungkan dengan 4, 0 dihubungkan dengan 0, dan 2 dihubungkan dengan 4 juga. Gitu ya. Lupa ini kok sama, arahnya kok sama, nggak masalah. Yang penting tepat satu, maksudnya tepat satu itu kan anggota di domainnya yang memiliki pasangan tepat satu. Masalah kodomain itu memiliki pasangan 2 atau 3 atau 1 nggak masalah. Bahkan tidak mempunyai pasangan pun tidak masalah. Yang kita lihat kan hanya domainnya saja. Gitu ya. Oke, jadi ini termasuk fungsi. Nah, kalau yang ditanyakan adalah fungsi inverse dari 0, berarti kita lihat tuh. F berapa, FA berapa, yang dipetakannya ke 0. Kan di sini 0 tuh, berarti F0, gitu kan ya. F0 itu sama dengan 0, selesai. Berarti di sini itu 0. 0 yang ini itu dari sini loh ya, bukan yang ini. Oke ya, 0 yang di sini itu dari itu, dari ini, dari A ini ya. Oke, selanjutnya F inverse 4, berarti ini maksudnya. Siapa yang dipasangkan dengan 4? Intinya kayak gitu, kata-kata inverse fungsi itu. Siapa yang dipasangkan dengan 4? Ya sudah, min 2 dan 2. Selesai, tuliskan 2, negatif 2 dan 2. Selesai, tidak ada masalah. Ya. Jadi perlu kalian ketahui sekali lagi, kalau yang ditanyakan fungsi inverse dari suatu bilangan, maka jawabannya ada pada domain. Dan itu boleh tidak tunggal. Kayak gitu ya. Ini, ada lagi. F inverse 1. Nah ini, 1 pasangannya berapa? Dia nggak punya pasangan, dia sudah teruskan saja himpunan kosong. Selesai. Itu ya, bisa ya memahami tentang inverse fungsi. Bedanya apa Pak dengan fungsi inverse nanti? Kalau inverse fungsi itu langsung menunjukkan suatu himpunannya. Kalau fungsi inverse itu masih berupa fungsi. Fungsi yang berkebalikan, itu namanya fungsi inverse. Kalau inverse fungsi enggak suatu bilangan atau himpunan. Oke? Kita masuk ke macam-macam fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi injektif. Ini nggak asing kayaknya, di SMA juga sudah dibahas. Fungsi injektif itu didefinisikan sebagai fungsi jika setiap anggota domain yang berbeda memiliki pasangan yang berbeda pula. Jadi nggak ada anggota domain yang berbeda tetapi memiliki pasangan yang sama. Itu nggak ada. Oke? Jadi kalau misalnya anggota domainnya itu berbeda, maka memiliki pasangan yang berbeda. Gitu ya. Jadi kalau dinotasikan dengan kalimat matematis itu seperti ini. A-nya itu berarti ada di anggota kodomain, anggota domain ya. FA itu sama dengan FA absen. Jadi A dan A absen itu sama-sama ada di domain. Tetapi ketika FA itu kan yang kodomain tuh berarti ya, yang ada di range, yang ada di kodomain. Dengan FA absen itu sama, maka bisa disimpulkan bahwasanya A itu sama dengan A absen. Gitu ya. Atau kalau misalnya A dan A absen itu tidak sama, maka FA, berarti yang ada di kodomain, itu tidak sama dengan FA absen. Soalnya apa? Soalnya ini definisinya. Kalau domainnya itu berbeda, ini kan A berbeda dengan A absen, maka pasangannya itu juga berbeda. FA itu tidak sama dengan FA absen. Kalau sama kan berarti sama pasangannya tuh.
Ingat ya, A itu pasangannya FA, A absen itu pasangannya FA absen. Sama dengan ini, kalau sama, kalau pasangannya itu sama, maka bilangan awal itu juga pasti sama. Itu injektif namanya. Ya, contohnya Pak, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini, kalau misalkan, sorry, 1 dihubungkan ke C, 2 dihubungkan ke A, 3 dihubungkan ke C. Selesai tuh. 1 sama 2 kan beda. Oke, memiliki pasangan yang berbeda juga. Kayak gitu ya. Memiliki pasangan yang berbeda juga. 1 pasangannya C, 2 pasangannya dengan A. Nggak ada yang memiliki pasangan yang sama. Antara 1, 2, 3. Selesai. Itu namanya fungsi injektif. Mudah ya. Jadi intinya, anggota di domain itu tidak memiliki pasangan yang sama. Kalau kita lihat dengan yang tadi, apakah yang ini itu termasuk fungsi injektif? Bukan, Pak. Karena negatif 2 dan 2 itu memiliki pasangan yang sama. Berapa? 4. Padahal main 2 dan 2 itu tidak sama. Kayak gitu ya. Itu contoh dari fungsi injektif. Masuk ke fungsi yang kedua, fungsi surjektif namanya. Fungsi surjektif itu jika anggota range, ingat ya ini range, bukan kodomen. Bedakan range dengan kodomen. Coba lihat di sini, biar membedakan antara domain, kodomen, dan range. Domain yang ada di sini itu 1, 2, 3. Itu domain. Kodomennya yang mana? Kodomennya itu A, B, C, D. Kodomen. Kalau range-nya itu anggota hasil, berarti hanya A, B, C. Ya, yang memiliki pasangan, anggota kodomen yang memiliki pasangan. Gitu. Oke, di sini fungsi surjektif itu jika anggota range itu sama dengan anggota kodomen. Artinya apa? Semua yang ada di sini itu memiliki pasangan. Jadi anggota range itu juga termasuk dengan anggota kodomen. FA sama dengan B. Ya, FA sama dengan B artinya apa? F inverse B sama dengan A. Maksudnya seperti apa sih? Maksudnya itu begini. A itu kan anggota himpunan A. Itu memiliki pasangan, dan pasangannya itu tepat di semua anggota B. Maksudnya seperti itu. Kalau digambarkan melalui pemetaan itu jadinya seperti ini. 1, 2, 3, dan 4. Ini ya, kita tambah 4. Nah, ternyata 4-nya itu kayak gini. Nah, yang contoh seperti ini namanya fungsi surjektif. Ya, ini namanya fungsi surjektif. Kenapa? Kita lihat range-nya berapa. Atau kita lihat kodomennya dulu. Kodomennya berapa? A, B, C. Range-nya A, B, C juga. Jadi kan sama antara kodomen dengan range. Ya, sama-sama A, B, C. Karena sama, maka fungsi tersebut dinamakan fungsi surjektif. Kayak gitu ya. Jadi itu, kalau injektif itu melihatnya di sini, 1, 2, 3, atau anggotanya domain itu memiliki pasangan yang sama, pasangan yang berbeda. Kalau surjektif melihatnya di sini, range dan kodomennya itu sama. Artinya, semua anggota kodomen itu memiliki pasangan. Itu ya. Oke, Pak, yang ini kok pasangannya sama? Ya, nggak masalah kan? Ini memenuhi kaidah di mana F itu dinamakan sebagai fungsi. Kenapa? Karena semua anggota domain itu memiliki pasangan tepat satu, gitu kan? Kalau anggota kodomen tidak memiliki pasangan tepat satu, nggak masalah. Bukan menjadikan syarat sebagai suatu fungsi, kan gitu. Loh, Pak, tapi yang ini punya syarat, yang ini B itu punya pasangan 3 dan 4. Ya, kalau B punya pasangan 3 dan 4, berarti F ini memetakan antara ini ke sini itu bukan fungsi injektif, tetapi fungsi surjektif, tetap fungsi gitu loh. Kalau injektif kan di sini harus punya tepat satu gitu kan ya, tepat satu yang anggota kodomennya. Karena apa? Karena nggak boleh sama antara bilangan pertama dengan bilangan kedua. Kalau bilangannya berbeda, maka memiliki pasangan yang berbeda. Itu injektif. Kalau surjektif enggak. Surjektif itu pokoknya anggota range itu sama dengan anggota kodomen. Atau anggotanya kodomen itu semuanya punya pasangan. Nggak peduli pasangannya berapa. Gitu ya. Yang jelas punya pasangan. Itu injektif dan surjektif. Sekarang kita masuk ke fungsi yang berikutnya, yaitu fungsi bijektif nih. Fungsi bijektif itu perpaduan antara fungsi injek dan fungsi surjek. Gitu ya. Ada kalanya fungsi itu hanya injek saja. Ada kalanya fungsi itu hanya surjek saja. Surjektif maksud saya ya. Ada kalanya suatu fungsi itu memenuhi dua-duanya. Dia injek, dia juga surjek. Maka fungsi yang demikian itu dinamakan fungsi bijektif. Gitu ya. Gabungan fungsi injektif dan surjektif. Ini syaratnya yang injektif tadi, kalau misalnya FA itu sama dengan FA absen,
maka A itu sama dengan A absen. Dan ini syaratnya yang surjektif nih. F inverse B itu adalah himpunan A. Kayak gitu. Oke, kita masuk ke sini. Contohnya, fungsi bijektif itu kayak gini. Ya, dia injek. Kenapa kok injek? Karena setiap anggota berbeda di domain, dia memiliki pasangan yang berbeda juga. Ya, nah, dan dilihat dari surjektifnya, dia surjek. Kenapa? Semua anggota kodomain itu memiliki pasangan. Selesai. Ada yang bilang fungsi bijektif ini sebagai fungsi satu-satu. Fungsi tepat satu-satu. Jadi, masing-masing ini tepat satu. Baik itu anggota domain maupun anggota kodomain itu memiliki memiliki tepat satu pasangan. Dan range-nya itu juga termasuk atau sama dengan kodomain. Nggak ada sisa di sini, tepat satu-satu gitu. Ya, itu namanya bijektif. Oke, kita masuk ke fungsi identitas. Ini sudah gampang. Fungsi identitas itu apa? Fungsi yang memetakan suatu anggota di himpunan A dengan dirinya sendiri. Jadi satu himpunan ke himpunan itu sendiri, FA dengan A. Itu ya. Contohnya seperti apa? 1, 2, 3, 2, 3, 1. Selesai. Misalkan apa ini fungsinya, Pak? Di situ kan nggak saya tulis ya. Kalau nggak saya tulis itu berarti ya macam-macam fungsi gitu aja. Tetapi yang ini contohnya adalah Fx sama dengan X. 1 dipasangkan dengan 1, 2 dipasangkan dengan 2, 3 dipasangkan dengan 3. Itu ya, ini namanya fungsi identitas. Apakah dia bijektif? Iya, dia bijektif. Buktinya ini, punya pasangan tepat satu semua, dan anggota range itu sama dengan anggota kodomain. Gitu ya. Oke, lanjut. Terakhir, ada yang namanya fungsi konstan. Sebenarnya perlu diketahui ya, macam-macam fungsi itu banyak sekali, tetapi yang saya jelaskan di pengantar dasar matematika ini hanya sampai fungsi konstan saja. Fungsi konstan itu fungsi yang range-nya hanya memiliki satu anggota. Range-nya loh ya, bukan kodomain loh ya. Range-nya memiliki satu anggota. Jadi FA sama dengan C untuk semua A elemen A dan C elemen B. Nah, kayak gini. Jadi nggak peduli kodomainnya itu ada A, B, C, tetapi semua anggota yang ada di sini itu berpasangannya ke sini. Ya, berpasangannya ke sini, ke satu anggota. Apapun yang ada di sini pasti dipetakan ke dalam kepada satu bilangan tertentu. Itu namanya fungsi konstan. Sama halnya kayak gini contohnya, fx sama dengan 2. Kayak gitu ya, berapapun nilai x maka akan dipetakan ke 2. Itu namanya fungsi konstan. Gitu ya. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan ke-11 ini. Silahkan dipelajari baik-baik macam-macamnya. Bagaimana kalian menentukan itu fungsi injektif, surjek ataupun bijektif gitu ya. Dan fungsi identitas dan konstan. Mungkin itu dulu dari saya. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan ketika sesi diskusi berlangsung. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar dapat pemberitahuan lebih awal ketika saya mengupload video pembelajaran yang baru. Mungkin itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.